Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang alat optik. Oke, alat optik itu adalah alat-alat yang menggunakan pembiasan cahaya dan umumnya mereka menggunakan lensa. Ada banyak jenis alat optik nanti kita pelajari. Ada loop, ada kacamata, ada mikroskop, ada teleskop. Oke. Nah, sebelum kita bahas ke masing-masing alatnya, kita bahas dulu tentang lensanya itu sendiri. Oke. Lensa secara umum terbagi dua. Yang pertama ada namanya lensa cembung atau bahasa lainnya lensa konveks. Disebut juga dengan lensa positif atau lensa cekung. Lensa cekung itu nama lainnya adalah lensa konkav atau lensa negatif. Nah, perbedaan antara cembung sama cekung itu terjadi pada cahayanya. Kalau lensa cembung, dia membiaskan cahaya secara terpusat. Jadi dia memusatkan cahaya ke satu titik yang kita sebut nanti sebagai titik fokus. Memusatkan cahaya ke satu titik. Yang mana yang fokus? Nah, F ini yang kita sebut sebagai fokus. Oke? F adalah fokus. Kalau cekung, kebalikan. Dia tidak memusatkan, tapi dia menyebarkan cahaya. Menyebarkan cahaya. Nah, apa maksud dari memusatkan sama menyebarkan? Nah, perhatikan gambar ini. Ini gambar jalannya cahaya pada kalau dia melewati lensa. Nah, pada lensa yang pertama, lensa cembung, ini sinar yang pertama. Ketika ada sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama, jadi ini kita sebut dengan sumbu utama, garis lurus yang tengah-tengah ini, maka sinarnya akan dibiaskan atau dibelokkan menuju titik fokus. Oke? Ini kalau dari atas, kalau dari bawah nanti juga gambarnya sama. Kalau dia sejajar sama sumbu utama, maka nanti cahaya ini akan dibiaskan menuju titik fokus. Jadi cahayanya ketemu di satu titik, makanya titiknya disebut dengan titik fokus atau titik api. Oke. Nah, kalau pada cekung, dia menyebarkan cahaya. Ketika ada cahaya yang datang sejajar sumbu utama, maka bukan dibiaskan menuju fokus, tapi dibiaskan menjauhi fokus, fokusnya di kiri. Seolah-olah berasal dari fokus ini. Kalau dia dari bawah, kalau kita gambar yang dari bawah, ini sejajar sama sumbu utama, maka dia nanti akan dibiaskan menjauhi fokus ke sana. Oke, ini untuk cekung. Ini cahaya yang pertama. Cahaya yang kedua, kalau seandainya dia datang melewati fokus, maka nanti akan dibiaskan sejajar sama sumbu utama. Kalau dari bawah, berarti nanti kita gambar dia melewati fokus karena lensa, maka nanti dibiaskannya sejajar sama sumbu utama ke arah sana. Nah, kalau pada lensa cekung, enggak. Kalau dia menuju fokus, fokus yang di kanan ya, maka dibiaskannya jadi sejajar dengan sumbu utama. Dibiaskan lurus seperti ini. Kalau dari bawah, berarti kalau dia menuju fokus, nih, maka akan dibiaskan lurus sejajar sama sumbu utama. Ini garis cahaya yang kedua. Terus yang ketiga. Nah, kalau sinarnya itu melewati titik pusat, maka dia tidak akan dibiaskan. Pada lensa cekung juga sama seperti itu. Kalau melewati titik pusat, maka nggak akan dibiaskan. Oke? Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, ada titik F, F-nya fokus, ada satu di kiri, satu di kanan. Kemudian ada titik P. P itu adalah titik pusat kelengkungan. Titik pusat kelengkungan. Jadi kalau lensa cembung atau lensa cekungnya kita buat full, penuh jadi lingkaran, maka P itu adalah pusat lingkarannya. Oke, nilainya P itu sama dengan 2F. Nah, apa gunanya garis-garis cahaya ini? Garis-garis cahaya ini berguna kalau kita mau menentukan letak bayangan dari sebuah benda. Oke? Kita lihat contohnya. Menggambar bayangan. Menggambar bayangan. Menggambar bayangan kita lakukan dengan menggunakan garis-garis cahaya yang tadi. Oke? Kita lihat pertama untuk lensa cembung dulu. Ini sumbu utama. Oke? Sudah lensa cembung. Biasanya lensa cembung dilambangkannya dengan garis yang panahnya 2 atas bawah. Ini lambang untuk lensa cembung.
Kalau lensa cekung, nanti ini sama sumbu utamanya. Nah, kalau lensa cekung, panahnya terbalik. Kayak gini. Oke. Nah, ingat kita punya dua titik. Ada titik fokus di kiri sama di kanan. Sama nanti ada titik P. Nah, kalau pada lensa cembung, bayangannya itu, letak bayangannya tergantung dari letak benda adanya di mana. Oke? Di antara F sama lensa, di antara F sama P, atau di antara P sama, atau ada di kirinya P. Nah, kalau seandainya bayangannya kita ambil, misalkan contoh pertama, bendanya kita ambil di antara F sama P. Kita ambil bendanya warna hijau, misalkan, ini benda. Nah, untuk menentukan di mana letak bayangannya, kita buat garis-garis cahaya kayak tadi, sesuai dengan aturan tadi. Yang pertama aturannya, kalau cahayanya sejajar sama sumbu utama, maka apa yang terjadi? Dia dibiaskan menuju fokus. Kalau dia lensa cembung, menuju fokus. Oke? Terus kalau seandainya dia menuju fokus, kena lensanya, maka dibiaskannya akan sejajar sama sumbu utama. Oke, nah ini bayangannya. Jadi bayangannya ada di kanannya P. Ini bayangan. Bayangan diperoleh dari titik potong atau titik pertemuan dari kedua garis cahaya. Oke, jadi ini benda, ini bayangan. Nah, ini cara menentukan bayangan kalau pada lensa cembung. Kalau pada lensa cekung, atau boleh juga kita gunakan garis yang ketiga. Kan tadi ini dua garis, garis pertama, garis kedua. Boleh juga kita pakai garis yang ketiga. Kita pakai nanti cuma dua garis, tapi nggak perlu pakai tiga-tiganya. Kalau pakai garis ketiga, pasti nanti berpotongannya juga di titik yang sama. Oke? Nah, kalau pada lensa cekung, ya sama, kita gunakan garis-garis cahaya kayak tadi juga. Ini ada F, ini ada F juga, di sini ada P, di sini juga ada P. Nah, ingat, jalannya garis pada lensa cekung berbeda sama lensa cembung. Ini bendanya ada di sini. Oke, ini benda. Untuk menentukan bayangan, ya kita gambar dua garis cahaya. Kalau sejajar sama sumbu utama pada lensa cekung, maka dibelokkan ke fokus atau menjauhi fokus. Menjauhi fokus ke arah sana nanti. Seolah-olah berasal dari fokus yang ini. Oke. Terus yang kedua, kita ambil yang garis yang ketiga aja. Kalau melewati tengah-tengah, maka dia nggak dibiaskan. Lurus gitu aja. Oke. Nah, di mana bayangannya? Bayangannya terjadi pada perpotongan yang putus-putus ini. Sama yang garis yang kedua yang kita buat. Nah, ini bayangannya. Perpotongan ini akan menghasilkan bayangan. Oke. Ini benda, ini bayangannya yang kecil. Nah, berdasarkan posisi bayangan, berdasarkan ukuran bayangannya, maka kita bisa tentukan sifat bayangannya seperti apa. Oke? Sifat bayangan ada sifat bayangan. Secara umum pertama kita bagi. Jadi ada bayangan nyata atau maya. Oke? Nyata atau maya. Kapan dia nyata? Nyata itu kalau seandainya bayangan berada di sisi yang berbeda. Bayangan ada di seberang benda. Oke? Bayangan ada di seberang benda. Bendanya di kiri, bayangan di kanan, maka kita sebut dengan bayangan nyata. Jadi kalau gambar pertama yang tadi kita buat, bayangannya apa? Nyata bayangannya. Oke? Maya, kalau seandainya bayangan berada di arah yang sama. Di sisi yang sama dengan bendanya. Oke, gambar kedua yang ini yang cekung ini berarti bayangannya adalah bayangan maya. Oke, yang kedua tegak atau terbalik. Tegak atau terbalik. Ya, ini tergantung dari posisi. Kalau di gambar pertama bendanya panahnya ke atas, bayangannya panahnya ke bawah, berarti dia terbalik. Kalau di gambar kedua yang ini bayangannya benda ke atas, bayangannya juga ke atas, berarti ini tegak. Oke? Terus kemudian ada sifat yang ketiga, diperbesar atau diperkecil. Diperbesar atau diperkecil. Nah, diperbesar atau diperkecilnya tergantung dari ukuran bayangan. Kalau bayangannya lebih besar, berarti diperbesar. Kalau bayangannya lebih kecil seperti ini, berarti diperkecil.
Atau tergantung dari nilai S sama S aksen. Kalau S aksennya besar dari S, maka dia diperbesar. Kalau S aksennya kecil dari S, maka dia diperkecil. Nah, apa itu S sama S aksen? S itulah jarak benda ke lensa. Jarak benda ke lensa itu kita sebut sebagai S. Jadi kalau gambar yang pertama ini, yang mana kita sebut S? Ya, jarak dari benda ke lensa ini adalah S. Nah, kalau S aksen, jarak bayangan ke lensa, S aksen. Nah, karena di gambar pertama S aksennya lebih besar, berarti dia diperbesar. Oke? S aksen, jarak bayangan ke lensa. Oke? Nah, ini cara menggambar bayangan pada lensa cembung ataupun lensa cekung. Untuk lensa cekung, sifat bayangannya udah pasti. Dimanapun posisi benda, maka sifat bayangannya selalu, untuk lensa cekung ya, sifat bayangannya selalu seperti ini. Selalu maya, selalu tegak, dan selalu terbalik. Dimanapun posisi benda, bayangannya selalu seperti ini. Tapi kalau pada lensa cembung nggak selalu, tergantung dari bendanya ditaruh di mana. Oke, nanti ini kita bahas lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan ke bagian kedua tentang hitung-hitungan, persamaan-persamaan yang bisa kita gunakan pada lensa. Bagian berikutnya kita bahas tentang persamaan umum lensa. Oke. Nah, tadi kita bahas tentang S sama S aksen, lalu ada titik fokus. Nah, kalau kita menghubungkan ketiga-tiganya, kita tulis lagi satu-satu. F tadi sama dengan fokus. Oke. S sama dengan jarak benda ke lensa. Jarak benda ke lensa. Dan S aksen sama dengan jarak bayangan ke lensa. Bayangan ke lensa. Nah, ada persamaan yang menghubungkan ketiga variabel ini. Berlaku untuk lensa cembung ataupun lensa cekung. 1/F itu nilainya sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dan ini bisa kita gunakan kalau kita ingin mengetahui berapa nilai S atau berapa nilai S aksen dari sebuah benda yang diletakkan di depan lensa. Oke? Nah, nilai F-nya bisa berbeda tergantung dari lensanya. F itu bisa bernilai positif atau bernilai negatif. F positif kalau lensanya adalah lensa cembung. Nah, F negatif kalau lensanya adalah lensa cekung. Jadi jangan sampai salah tanda nanti. Si S aksen juga bisa positif, bisa negatif. S aksen positif kalau seandainya menghasilkan bayangan nyata. Atau kalau S aksennya dapatnya positif, berarti sifat bayangannya nyata. Kalau S aksennya negatif, berarti sifat bayangannya maya. Oke? Terus, ini yang pertama. Ini kita sebut sebagai persamaan umum lensa. Berlaku untuk lensa positif ataupun lensa negatif. Lensa cembung ataupun lensa cekung. Terus yang kedua, ada nanti namanya kekuatan lensa. Kekuatan lensa. Bagi yang berkacamata, mungkin tahu kacamatanya itu min berapa? Min setengah, min seperempat, min 1, min 2, dan seterusnya. Nah, angka minnya itu menunjukkan kekuatan dari lensanya. Oke? Lambangnya adalah P. Satuan yang digunakannya adalah dioptri. Dioptri. Nah, P ini dihitung dari 1/F. P nilainya sama dengan 1/F. Nah, kalau kita pakai satuan 1/F, maka F-nya kalau kita pakai rumus 1/F, maka F-nya harus pakai satuan meter. Kalau pakai satuan senti, maka bukan 1/F, tapi 100/F. Oke? Terus yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga. Yang penting juga, ada persamaan umum lensa, yang 1/F, 1/S tambah 1/S aksen, ada kekuatan lensa. Terus ada rumus untuk menghitung perbesaran. Kan lensa itu bayangannya bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, perbesaran kita bagi dua. Yang pertama ada perbesaran mutlak. Ada perbesaran yang kedua, perbesaran anguler atau perbesaran sudut. Anguler atau sudut.
Nah, lambang perbesaran itu M. Nah, kalau perbesarannya perbesaran mutlak, maka M itu dihitung dari tinggi bayangan dibagi sama tinggi benda. H sama dengan tinggi bayangan. Jadi kita tulis ini H sama dengan tinggi, kalau H saja tinggi benda, kalau H aksen tinggi bayangan. Tinggi bayangan. Atau bisa kita hitung dari S aksen dibagi S biar lebih gampang. Karena kita udah punya 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, jadi kita bisa menghitung S aksennya dari S atau S-nya dari S aksen. Nah, kalau anguler, rumusnya nggak pakai itu, rumusnya pakai sudut. Cuma secara sederhana, kalau udah kita tentukan rumusnya, ada dua nanti perbesaran anguler. Ada perbesaran dengan mata akomodasi maksimum, ada mata tanpa akomodasi, Oke, ini kita geser dulu. Sebelah lagi. Kalau akomodasinya maksimum, nilai perbesarannya itu dihitung dari persamaan Sn dibagi sama F tambahin 1. Oke. Kalau tanpa akomodasi, M-nya sama dengan Sn dibagi sama F. Nah, apa itu Sn? Ini kita geser lagi. Oke. Sn itu disebut sebagai titik dekat mata. Titik dekat mata. Mata kita ini punya jarak paling dekat yang bisa dilihatnya dengan jelas. Kalau udah terlalu dekat, nanti udah nggak jelas malah. Coba aja. Jarak 25 cm masih jelas. Tapi kalau udah dilewatkan, itu mata udah terasa sakit. Lalu kemudian kalau terlalu dekat, nanti jadi juling matanya. Oke? Nah, Sn ini standar ya. Kalau nggak dikasih tahu di soal, nilainya 25 cm. Titik dekat mata. Kalau F adalah fokus. Nah, ini perbesaran. Oke? Nah, ini rumus-rumus penting yang perlu kita ketahui pada lensa. Rumus umum, persamaan umum lensa, kemudian kekuatan lensa, sama perbesaran lensa. Oke? Kita lanjut ke bagian berikutnya. Sekarang baru kita bahas, tadi kita ada perbesaran anguler, ada akomodasi maksimum, ada tanpa akomodasi. Nah, apa itu akomodasi? Nah, ini ada gambar. Kalau kalian di biologi belajar udah masuk ke mata, maka ini udah belajar juga. Daya akomodasi mata itu adalah kemampuan lensa mata untuk menebal sama menipis. Kemampuan lensa untuk menebal atau menipis. Ini kita sebut sebagai daya akomodasi. Nah, kenapa dia menebal atau menipis? Karena setiap kita melihat benda, maka biar terlihat lebih jelas, maka benda itu harus difokuskan di titik ini. Oke? Ini bagian ini disebut sebagai retina. Oke? Difokuskan ke sini. Nah, biar bisa fokus di sana, maka yang bertugas memfokuskan itu adalah lensa. Nih yang warna hijau ini nih lensa mata. Ada di belakangnya pupil. Oke? Nah, lensa ini ya sama kayak lensa biasa, tapi bukan terbuat dari kaca. Isi dalamnya adalah cairan. Dia bisa menebal, bisa menipis. Oke? Yang membuat dia menebal atau menipisnya otot mata, otot yang ada di atas sama di bawahnya. Nah, kalau kita melihat benda yang sangat jauh, maka lensa itu berada dalam kondisi yang pipih. Oke? Dia memanjang dan pipih. Otot matanya mengkerut. Ini ketika posisi mata dalam keadaan rileks. Atau kita sebut ini sebagai tanpa akomodasi. Ini kondisi tanpa akomodasi. Makanya mata kita lebih enak kalau kita gunakan untuk melihat benda-benda jauh. Melihat gunung, melihat bukit. Kalau lagi di pantai, melihat ujung pantai, melihat ujung laut, jauh. Mata kita lebih rileks. Tapi kalau melihat dekat, baca buku, itu bikin mata sakit. Oke? Main HP pada jarak dekat, baca buku jarak dekat, bikin mata sakit. Karena mata berada dalam kondisi akomodasi maksimum. Otot matanya mendorong
otot matanya mendorong lensanya sehingga lensanya jadi menebal. Oke? Ini ketika melihat sangat dekat, maka akomodasinya maksimum. Jadi kalau kita bandingkan, tanpa akomodasi terjadi ketika yang dilihatnya sangat jauh. Melihat sangat jauh. Kalau akomodasi maksimum ketika yang kita lihat sangat dekat. Kita melihat sangat dekat. Nah, sangat dekatnya ada batasnya. Kapan batasnya? Ketika yang kita lihat itu pada jarak SN. Oke? Nah, kalau kita menggunakan alat optik, ini ingat penting. Ketika kita melihat menggunakan alat optik, pakai kacamata, pakai lup, pakai mikroskop, maka yang kita lihat itu adalah bayangan. Oke? Jadi kalau kita tanpa alat optik, yang kita lihat adalah bendanya. Tapi kalau dengan alat optik, yang kita lihat itu adalah bayangannya. Jadi ini melihat bayangan. Kalau kita pakai alat optik. Pakai alat optik. Jadi mata kita kena tanpa akomodasi kalau kita melihat bayangan yang sangat jauh letaknya. Akomodasi maksimum kalau kita melihat bayangan yang letaknya sangat dekat. Oke? Ini ketika kita menggunakan alat optik. Ketika kita pakai alat optik. Yang kita lihat adalah bayangan, bukan bendanya. Kalau mau lihat bendanya ya jangan pakai alat optiknya, lihat langsung. Kalau kita pakai alat optik, ingat yang kita lihat adalah bayangannya. Oke, jadi kalau dia tanpa akomodasi, bayangannya terletak sangat jauh. Bayangan tadi lambangnya apa? S-aksen. Kalau sangat jauh itu berarti nilainya adalah tak terhingga. Nah, kalau di sini, ketika kita melihat sangat dekat, maka bayangannya S-aksennya nilainya sama dengan SN. Oke? Min SN. Kenapa min SN? Ya karena kalau kita pakai alat optik, misalkan kita punya kacamata di sini, misalkan ada kacamata, nih lensa kacamatanya, maka bendanya di sini nanti bayangannya juga pada arah yang sama pada benda. Atau kita pakai lup, misalkan ini ada lup, nah bayangannya pada arah yang sama dengan benda. Ini pensilnya, ini bayangan, maka bayangannya maya. Kalau bayangannya maya, maka S-aksennya negatif. S-aksen sama min SN. Kalau dia tanpa akomodasi, S-aksennya sama dengan tak terhingga. Nah, ini penting untuk melakukan perhitungan nanti. Nah, kita lihat alat optik yang pertama. Alat optik yang pertama adalah lup. Oke, ini ada gambar ya. Apa itu lup? Lup adalah kaca pembesar. Karena namanya kaca pembesar, maka lup ini fungsinya untuk memperbesar bayangan. Bukan benda yang diperbesar ya, tapi bayangan yang diperbesar. Kaca pembesar. Nah, lup ini terbuat dari lensanya lensa cembung. Jadi lensanya adalah lensa cembung. Oke. Nah, perbesaran yang kita gunakan dalam melihat lup, kita menggunakan perbesaran anguler. Atau perbesaran sudut juga, perbesaran mutlak juga bisa. Kalau dia lensa cembung, berarti nilai F-nya bernilai positif. Kalau bayangannya bersifat maya, oke. Jadi yang pertama lensanya cembung. Yang penting berikutnya bayangannya adalah bayangan maya. Kalau bayangannya maya, berarti S-aksennya bernilai negatif. Oke. Kenapa bayangan maya? Ya karena bayangannya terlihat pada arah yang sama pada bendanya. Ini lensa cembung yang kita gunakan. Terus di sini mata. Ini mata. Ada bulu matanya. Oke. Nah, ketika kita lihat benda yang kecil pakai lup, ini benda yang misalkan di sini. Ini benda. Karena fungsi lup itu untuk memperbesar bayangan, maka bayangannya nanti ada di sebelah sini. Oke. Ini bayangannya. Bayangannya terletak pada arah yang sama dengan bendanya, sehingga bayangannya kita sebut sebagai bayangan maya. S-aksennya bernilai negatif. Oke. Nah, rumus yang kita gunakan pada lup, ya rumus persamaan umum lensa. Karena dia cuma terbuat dari satu lensa cembung, maka untuk menghitung pada lup, kita gunakan persamaan umum. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S-aksen. Terus rumus apa lagi berlaku? P. P sama dengan 1/F, kekuatan lensa. Kekuatan lensa.
Terus rumus perbesaran tadi, perbesaran yang mutlak sama perbesaran yang anguler. Oke, semuanya berlaku di sini. Nah, ya, loop ini yang paling sederhana, hanya terdiri dari satu lensa, jadi gampang. Lensanya juga satu jenis, lensa cembung saja. Kita lihat coba soalnya. Oke, soal yang pertama. Sebuah loop mempunyai jarak fokus 5 cm, berarti F-nya sama dengan 5 cm. Dipakai melihat sebuah benda kecil yang berjarak 5 cm dari loop. Oke, bendanya 5 cm dari loop, berarti F-nya sama dengan 5 cm juga. Ini tanya berapa perbesaran anguler. Oke, perbesaran anguler itu kan tadi ada dua rumusnya. Tulis sini, M sudut, perbesaran sudut atau perbesaran anguler. Yang pertama untuk mata akomodasinya maksimum. Kapan akomodasi maksimum? Kalau S aksennya nanti nilainya sama dengan min Sn. Oke? Ini kita sebut dengan akomodasi maksimum. Nilai perbesarannya, rumusnya sama dengan Sn per F ditambah 1. Atau dia tanpa akomodasi. Kapan tanpa akomodasi? Tanpa akomodasi terjadi kalau seandainya bayangannya sama dengan tak terhingga. Oke, ini tadi udah kita bahas. Nilai M-nya sama dengan Sn dibagi sama F. Nah, jadi kalau kita mau menentukan perbesaran angulernya berapa, tentukan dulu. Ini dilihatnya pakai akomodasi maksimum atau pakai tanpa akomodasi. Dari mana taunya? Ya dari nilai S aksen. Gimana cara ngitung S aksen? Ya hitung pakai persamaan umum. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. 1 per F 1 per 5. 1 per S 1 per 5 juga. Tambah 1 per S aksen. Kalau 1 per 5 yang pindah ke sana, 1 per 5 kurang 1 per 5 jadinya 0. 1 per S aksennya 0. Nah, berapa nilai S aksennya? 1 bagi berapa yang nilainya 0? 1 bagi tak terhingga. Karena S aksennya tak terhingga, oke, maka ini melihatnya dengan cara tanpa akomodasi. Oke. Jadi M-nya rumusnya adalah M sama dengan Sn dibagi sama F. Berapa Sn? Nilainya 25 standarnya. Dibagi F, berapa nilai fokusnya? 5. 25 cm bagi 5 cm, jawabannya adalah 5. Maka perbesarannya adalah 5 kali. Oke? Paham? Yang kedua, seorang tukang servis jam memiliki titik dekat 20 cm. Titik dekat matanya, tadi apa itu? Sn. 20 cm. Menggunakan loop yang jarak fokusnya 10 cm. Fokus loopnya 10 cm. Kemudian, perbesaran bayangan tanpa akomodasi. Nah, ini langsung ke perbesaran. Ya, karena langsung ngitung perbesaran, kita lihat rumus tadi. Kalau dia tanpa akomodasi, rumusnya M sama dengan Sn dibagi sama F. Jadi langsung aja. M sama dengan Sn dibagi sama F. Berapa Sn-nya? 20, F-nya 10. Jadi berapa? 2. 2 apa? 2 kali. Satunya kali nanti. Jadi perbesarannya kalau yang di atas 5 kali, yang di bawah ini 2 kali. Oke? Kita lanjut. Soal nomor 3. Loop dengan kekuatan 20D. Jadi kekuatan loop. Kekuatan lambangnya apa? P. 20 dioptri. Digunakan oleh pengamat yang mempunyai titik dekat 40 cm. Sn-nya 40 cm. Dia juga tidak berakomodasi, jadi tanpa akomodasi. M, apa rumusnya kalau tanpa akomodasi? Sn dibagi sama F. Oke. Nah, masalahnya F-nya nggak ada. P-nya 20 dioptri. Kalau P-nya 20, apa tadi rumus P? P adalah 1 per F sama dengan 20. Berarti kalau nyari F-nya, oke, F-nya sama dengan 1 per 20. Tapi ini satuannya meter. Oke. Kalau jadikan senti jadi berapa ini? 1 per 20 meter berapa senti? 1 per 20 kali 100 cm. Jadi berapa itu? 5 cm. Jadi F-nya sama dengan 5 cm. Jadi kalau ini kita hitung, 40 per 5. Dapatnya 8.
kali. Oke? Gampang. Berikutnya soal nomor 4. Sebuah lensa berjarak fokus 5 cm. Fokus 5 cm. Digunakan sebagai loop. Mata normal menggunakan loop itu. Kalau mata normal ya SN-nya normal 25. Akomodasinya maksimum. Maka berapa perbesaran anguler? M. Rumusnya apa kalau akomodasi maksimum? SN per F tambah 1. SN-nya 25. F-nya 5, tambahin 1. 25 bagi 5, 5 tambah 1 dapatnya 6. Maka jawabannya 6 kali. Oke? Lanjut lagi, soal nomor 5. Seorang petugas pemilu mengamati keaslian kartu suara dengan menggunakan loop berkekuatan 10 dioptri. Jadi diketahui P-nya 10 dioptri. 10 dioptri. Kalau P-nya 10, otomatis F-nya sama dengan P itu nilai adalah 1 per F, jadi 1 per F-nya sama dengan 10, berarti F-nya sama dengan 1 per 10 meter. Kalikan senti, 100 cm dibagi sama 10, dapatnya 10 cm. Jadi F-nya 10 cm. Apabila petugas tersebut memiliki titik dekat mata, titik dekat tadi lambangnya adalah SN, 30, dan ingin memperoleh perbesaran anguler maksimum. Oke, perbesaran anguler maksimum. Biar perbesaran angulernya maksimum, maka matanya akomodasinya tanpa akomodasi atau dengan akomodasi maksimum. Lihat rumusnya tadi. Kita balik lagi ke rumus yang tadi. Nih. Kalau akomodasi maksimum, M-nya SN per F tambah 1. Kalau tanpa akomodasi, M-nya SN per F aja. Mana yang lebih besar? SN per F aja atau SN per F tambah 1? Yang tambah 1 yang lebih besar. Oke. Jadi kalau perbesarannya maksimum, akomodasinya adalah akomodasi maksimum juga. Oke. Di perbesaran anguler maksimum diperoleh kalau akomodasinya maksimum. Akomodasi maksimum. Nah, kalau akomodasi maksimum, berarti rumus M sama dengan SN per F kita tambahin sama 1. SN-nya 30, F-nya dapatnya 10, tambah 1. 3 tambah 1 dapatnya berapa? 4. Oke. 4 kali. Paham? Oke. Gampang. Kita kasih contoh soal satu lagi. Misalkan soal lagi nih. Contoh soal satu lagi, anggap soal ke-6. Sebuah loop fokusnya sama dengan 5 cm. Terus ditanya agar mata berakomodasi maksimum, maka benda harus diletakkan berapa senti? Harus diletakkan titik-titik sentimeter dari lensa. Oke. Jadi ketahui di sini apa? Fokus 5 cm. Kemudian matanya berakomodasi maksimum. Mata akomodasinya maksimum. Akomodasi maksimum. Yang ditanya, bendanya letaknya berapa sentimeter dari lensa? Berarti tanya adalah nilai S, jarak benda ke lensa berapa. Nah, kalau kita punya nilai S ataupun nilai S aksen, kita menggunakan persamaan 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Oke, kita mau nyari S-nya. Berarti F-nya harus ada dulu, F-nya udah ada, S aksennya harus ada dulu, S aksennya belum ada juga. Oke, nah gimana cara mengetahui S aksennya? Ya dari pernyataan akomodasi maksimum tadi. Balik ke bagian daya akomodasi tadi dulu, kalau ada yang lupa. Kalau dia udah nyatat, coba lihat catatannya. Kalau akomodasi maksimum, nilai S aksennya itu sama dengan berapa? Min SN. Oke?
Berapa nilai min SN? Min 25 cm kalau nggak diketahui. Oke. Jadi kalau kita udah tahu nilai S aksennya, kita tinggal cari, masukkan 1/F. F-nya bernilai berapa? 5. Sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Karena S aksennya min 25, jadi min 1/25 jadinya. Kalau ini kita pindah ke sebelah, jadinya 1/5 min pindah ke sebelah tambah 1/25 sama dengan 1/S. Oke, sama akan menyebut sama-sama 25. 25 bagi 5, 5 tambah 1. 1/S. Berarti S-nya sama dengan 25/6 cm. Berapa 25 bagi 6? 4 1/6 cm. Maka ini posisi bendanya. Oke. Paham? Oke, kita cukupkan bagian ini. Untuk alat optik berikutnya, kita akan bahas tentang kacamata. Oke, yang ini kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan paham dengan apa yang disampaikan. Jangan lupa tonton kelanjutannya video kedua kita bahas tentang kacamata.